Tujuh Salapan Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahayuwaidin di 7 Salapan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara mengatasi atau cara melakukan instalasi Windows pada laptop. Jadi untuk rekan-rekan yang mungkin membutuhkan tutorial tentang bagaimana cara melakukan instalasi atau install ulang pada laptop, itu bisa mengikuti tutorial yang akan saya berikan ini. Oke, satu hal yang harus diperhatikan itu adalah bahwa persiapkan dulu file mentahan atau file window yang akan kita instalkan ke dalam laptop tersebut atau ke dalam PC. Jadi kebetulan saya di sini menggunakan flash disk. Jadi nanti di video berikutnya juga saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara melakukan atau menyimpan file untuk instalasi Windows ini. Jadi ini juga harus menggunakan Rufus. Jadi yang jelas sekarang saya sudah memiliki file tersebut dalam flash disk ini. Jadi kita akan coba seperti apa caranya. Itu yang langkah yang harus dilakukan itu adalah pertama pastikan bahwa kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam BIOS. Jadi bagaimana cara masuk dalam BIOS? Ini kebetulan saya di sini menggunakan laptop Lenovo IdeaPad 320. Jadi kita akan coba ini restart. Kita akan coba restart. Nah, sambil berjalan, sambil restart, silahkan pencet tombol F2 yang ada dalam keyboard. Jadi kita akan pencet tombol F2. Jadi prosesnya itu, ini terserah ya, terserah rekan-rekan. Mungkin ada yang dalam posisi mati tadinya laptopnya, tinggal pencet power, kemudian langsung pencet F2. Karena ini posisi laptopnya saya berawal dari nyala, sengaja saya restartkan terlebih dahulu. Kemudian, nah ketika mau masuk, itu pencet tombol F2. Nah, itu tandanya ketika ada bunyi beep, itu adalah cirinya bahwa kita sudah masuk ke dalam BIOS. Nah ini, jadi tampilan BIOS pada Lenovo itu seperti ini. Jadi ini sengaja ya, seperti biasa kan saya selalu memberikan tutorial-tutorial itu dalam bentuk screen layar. Tapi kenapa ini saya gunakan handphone itu karena memang instalasi itu tidak bisa mengaktifkan screen layar atau seperti Bandicam seperti itu. Jadi makanya saya menggunakan handphone. Oke, yang berikutnya itu rekan-rekan silakan. Ini ada beberapa menu di sini. Silakan masuk ke boot, ke menu boot. Nah, kemudian di sini ada boot priority order. Jadi ada boot priority order. Pastikan bahwa boot yang pertama itu yang ada di nomor 1 itu adalah boot flash disk. Jadi kenapa? Karena nanti kita akan otomatis ketika menyalakan ulang laptop atau menyalakan ulang PC, itu nanti akan beroperasinya itu langsung otomatis mengoperasikan sistem yang ada dalam flash disk tersebut. Jadi bagaimana caranya? Silahkan pencet F5 dan F6. F5 itu untuk down dan F6 itu untuk up atau untuk atas. Kita akan coba. Nah ini, karena posisinya di nomor 5, kita akan pindahkan ke nomor 1, kita pencet F6. Nah, baru setelah ini, silahkan pencet escape. Kita akan coba pastikan bahwa SanDisk ini karena saya menggunakan SanDisk, jadi ini namanya SanDisk yang pertama. Kemudian exit dan save change, atau mau save change dulu silahkan. Kita memastikan bahwa ini tidak berubah. Nah, ini tidak berubah ya. Jadi tetap nomor 1-nya itu SanDisk. Kemudian kita pilih exit dan save change, kemudian yes. Nah, kita tunggu. Kita akan tunggu, ini harusnya ini otomatis akan masuk ke file instalan yang akan kita instalkan ke dalam laptop ini.
Nah, jadi ini seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi di pertama itu kita pilih English United States. Nah, ini. Kemudian kita pilih yang ininya sama dan keyboard metodenya jadi US. Nah, ini pastikan bahwa ini tidak perlu dirubah. Tidak perlu dirubah. Kemudian kita klik next saja. Kita klik next. Kemudian kita install now. Kita install now. Kita akan menunggu. Nah, ini. Jadi sampai setelah tulisan seperti ini, muncul tulisan seperti ini, kita klik I accept the license system. Nah, kemudian next. Kita pilih yang custom install window only. Yang ini yang bawah. Kalau ini hanya upgrade. Kalau ini kita yang awal. Nah, jadi ketika rekan-rekan dihadapkan dengan hal seperti ini akan ada tampilan seperti ini. Jadi pastikan bahwa operation system kita itu punya drive 2 ini. Drive D dan drive E itu ini. Ini drive D, ini drive E. Ini drive D, ini drive E. Nah, ini operation system yang akan kita hapus atau yang akan kita install ulang. Jadi satu hal yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan bahwa sebelum melakukan proses instalasi ini, pastikan bahwa tidak ada file-file yang ada di dokumen C atau yang ada di drive C. Ya, drive C itu mencakup seperti dokumen, kemudian Victor, kemudian video, kemudian music, dan download juga ada itu di C. Jadi pastikan untuk rekan-rekan memindahkan dulu file-file yang dirasa penting ke dalam drive D dan drive E. Karena drive C ini yang nantinya akan kita lakukan proses instalasi. Jadi otomatis semua aplikasi, semua data yang ada dalam drive C dan semua file dan data yang ada dalam drive C itu akan hilang. Nah, ini. Jadi langkah berikutnya yang harus rekan-rekan lakukan, kita akan delete dulu ini. Drive partition 1, 2, 3, dan 4 ini. Itu adalah sistem. Jadi yang drive D dan E itu yang ini. Nah, drive D dan E itu yang ini. Ini D, ini E. Jadi cirinya ini ya rekan-rekan. Jadi ada primary. Primary itu yang ada yang ada di laptop. Jadi mulai dari drive C ini, kemudian ini drive D dan ini drive E. Jadi kalau yang recovery yang ini silakan rekan-rekan hapus saja. Kita akan coba lakukan proses delete untuk disk partisi 1. Kemudian ini kita delete lagi karena kita hanya akan mengamankan ini yang dua. Yang dua dari bawah itu drive D dan drive E. Nah, delete. Nah, sudah. Jadi sudah kita hanya memiliki sekarang 3. Jadi unallocated space, kemudian new volume, new volume. Jadi kita akan buat di sini new. Nah, silahkan ini sesuai maksimal. Misalnya kita memiliki drive hard disknya itu 500 GB seperti ini. Seperti yang saya miliki 500 GB itu sudah dibuat partisi. Jadi di partisi D itu ada 320. Oh, 1000 ya. Jadi ini maksimal saja, ini maksimal. Jadi maksimalnya seperti ini 103 112. Jadi total size-nya itu 100 GB. Nah, baru setelah itu kita apply. Oke. Nah, jadi begini. Jadi kita sudah mendapatkan 3 drive. Ini drive yang akan kita nanti install aplikasi atau sistem.
kemudian ini drive D, dan ini drive E yang tidak kita rubah. Nah, ini yang menjadi kendala, yang menjadi masalah ketika rekan-rekan menemukan masalah seperti ini. Jadi window can be installed on the drive. Nah, jadi ketika kita mengklik new, kemudian apply, itu tulisannya akan seperti ini. To ensure that all window feature work correctly. Jadi kita tidak bisa menginstal karena ini perbedaan skema partisi harddisk. Jadi seperti apa skema partisi harddisk? Itu ada dua. Yang pertama ada yang menggunakan MBR, kemudian yang kedua ada yang menggunakan GPT. Jadi ini harus kita lakukan perubahan dulu. Jadi supaya file instalasi yang ada di flash disk kita itu bisa bekerja, bisa work dalam proses instalasi ini. Seperti apa caranya? Nah, ini cancel saja. Kemudian ini close. Oke, jadi untuk rekan-rekan yang menghadapi permasalahan seperti tadi, jadi ada tulisan seperti yang tadi kita hadapi, itu adalah tulisan window can be installed the disk. The selected disk is of the GPT partition style. Jadi itu adalah permasalahan pada disk partisi atau tipe disk yang memang salah. Jadi itu kan ada dua, ada MBR dan ada GPT. Jadi sebetulnya ada beberapa langkah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan jika mengalami kendala seperti tadi. Itu kita bisa mencoba melakukan pengaturan pada boot di BIOS. Itu tadi sudah saya coba, ternyata memang sudah benar. Jadi boot yang di BIOS itu harusnya kita milih legacy, bukan yang UEFI. Jadi kita sudah benar. Nah, jika di BIOS tulisannya itu sudah benar, sudah legacy, jadi kita juga bisa melakukan cara-cara yang berikutnya. Ini cara yang ekstrim. Itu adalah clean disk GPT. Jadi itu dalam command prompt. Jadi di clean, tapi itu jelas itu akan menghapus seluruh file atau data yang ada dalam disk kalian. Jadi disk rekan-rekan. Jadi baik dalam disk D, E, dan C itu semua akan terhapus. Jadi itu semacam memformat ulang. Tapi apa yang saya lakukan tadi itu adalah saya membuat kembali file mentahan untuk instalasi Windows 10-nya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat bootable ulang. Membuat bootable dan kemudian dirubah formatnya. Yang tadinya MBR, kemudian format bootable-nya itu saya rubah menjadi JPT. Jadi flash disk-nya saya tadi membuat instalasi ulang, membuat file mentahan ulang yang tadinya formatnya MBR, kemudian sekarang dirubah menjadi JPT. Nah, ini kita lanjutkan dulu ya. Jadi ini kita lanjutkan. Jadi ini yang baru saja kita buat, kemudian klik next. Nah, ini akan work, akan berjalan. Ini kita sedang melakukan proses instalasi untuk Windows 10 ini. Nah, ini memerlukan waktu yang lumayan, mungkin bisa sampai jam. Bisa sampai 1 jam. Dan nanti akan saya cut dulu, potong dulu. Jadi karena ini memerlukan waktu yang cukup banyak, cukup lumayan lah, sekitar 1 jam sampai proses selesai. Tapi mungkin bisa kurang. Jadi ini tergantung pada kekuatan dalam laptop ini. Jadi kecepatan flash disk juga berpengaruh. Nah, jadi gitu. Jadi tadi saya mencoba membuat bootable baru untuk file mentahan Windows 10-nya. Jadi saya menggunakan aplikasi Rufus, kemudian saya masukkan file mentahan Windows 10-nya, kemudian dibuat di bootable. Yang bedanya, kalau tadinya yang kita gunakan flash disk yang awal itu berformat MBR, kalau yang sekarang saya di pengaturannya itu berformat GPT. Jadi nanti buat rekan-rekan yang memang membutuhkan tutorial seperti merubah file mentahan Windows 10 dari MBR ke GPT, itu nanti akan saya buat. Jadi yang jelas saya tadi sudah merubah
dan akhirnya sekarang bisa work dan bisa menjalankan instalasi ini. Jadi kita akan tunggu sampai proses instalasinya ini berhasil, dan mungkin akan saya potong terlebih dahulu. Jadi supaya durasinya tidak terlalu lama. Jadi kita tunggu saja sampai proses ini 100% dan nanti sampai nah ini sudah 100% sepertinya. Jadi ini akan bekerja. Jadi nanti akan masuk ke window. Kita akan tunggu. Nah ini. Jadi ini sudah hampir selesai. Jadi setelah muncul tampilan seperti ini, silahkan rekan-rekan diklik ini yang paling bawah, Use Express Setting. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini. Jadi silahkan rekan-rekan buat nama di sini. Password ini tidak perlu. Jadi silahkan langsung di next saja. Dan ini juga sama. Jadi ini juga membutuhkan waktu. Jadi nanti ini akan bekerja secara otomatis. Kita akan tunggu sampai prosesnya benar-benar selesai. Oke, jadi sekali lagi untuk rekan-rekan yang menghadapi masalah yang sama seperti yang saya alami tadi, seperti ini di pojok kiri atas ini. Nah, ini di pojok kiri atas ini tulisannya seperti ini. Jadi silahkan rekan-rekan, ini ada beberapa cara. Jadi ada beberapa cara seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi pada intinya ini adalah, jadi pada intinya adalah bahwa harddisknya itu tidak support. Jadi harddisknya itu tidak support dengan file yang akan kita instalkan. Jadi ada dua, ada yang MBR, kemudian ada yang GPT. Jadi makanya tadi biasanya saya melakukan proses instalasi ini dengan menggunakan yang MBR yang tadi. Tapi karena mungkin di sebagian laptop itu tidak bisa support, tidak bisa work, nah makanya banyak hal yang bisa rekan-rekan lakukan. Bisa melakukan proses perubahan dari MBR ke GPT dalam command prompt, tapi itu kata saya juga tadi kan banyak resiko. Ya, resiko yang terbesarnya itu adalah karena semua file yang ada dalam D dan E itu bisa hilang. Tapi cara yang saya lakukan tadi adalah merubah file mentahan untuk instalasinya itu yang tadinya MBR ke GPT. Jadi untuk rekan-rekan yang membutuhkan cara-caranya, nanti akan saya buat video tutorial yang kedua, itu tentang cara merubah bahan mentahan Windows 10 dari MBR ke GPT atau sebaliknya dari GPT ke MBR. Seperti sekarang saya sudah memiliki yang GPT, makanya saya akan kembalikan ke MBR karena kebetulan sebagian besar laptop yang sudah saya coba install itu adalah membutuhkan format yang MBR. Jadi makanya saya akan coba rubah ulang, nanti akan saya buat videonya dan mungkin ini bisa membantu rekan-rekan yang menghadapi masalah yang sama seperti tadi. Oke, nah ini udah selesai. Jadi kita sudah finish proses untuk instalasi Windows 10-nya, sudah berhasil, sudah tuntas dan tidak ada masalah sampai sini. Untuk sebagian laptop itu sound card, kemudian instalasi-instalasi yang harus diinstalkan dalam laptop tersebut tidak otomatis ketika kita menginstal Windows 10. Seperti ini, seperti di laptop ini sepertinya displaynya itu masih display bawaan, jadi belum sempurna. Itu biasanya sih saya menggunakan Drupal Cloud. Jadi Drupal Cloud itu, jadi nanti drivernya itu akan otomatis sistem yang mencari, kemudian nanti akan diinstalkan otomatis ke dalam laptop kita. Nah seperti ini, WiFi juga belum terdeteksi. Jadi nanti kita akan mencoba menggunakan Drupal Cloud. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.